Panel surya merupakan teknologi lama yang menjadi tren belakangan ini. Panel surya sendiri sejatinya sudah muncul sejak tahun 1941 dengan ditemukannya bahan dasar pembuatan panel surya yaitu silikon kristalin. Mengejar transisi melampaui tren nuklir yang mulai surut, dunia pun mulai berbondong-bondong menggunakan pembangkit listrik tenaga surya sebagai pembangkit yang ramah lingkungan. Penggunaan PLTS didorong juga dengan tujuan hidup warga dunia yang tercantum dalam SDG nomor 7 dan Perjanjian Paris Agreement untuk mengurangi global warming. Banyak negara yang bertransisi ke PLTS ini. Menurut data International Energy Agency atau IEA, 10 besar pasar panel surya dunia pada tahun 2020 dipimpin oleh China dengan angka 48,2 gigawatt, diikuti oleh Uni Eropa dengan 19,6 gigawatt, US dengan 19,2 gigawatt, dan Vietnam dengan 11,1 gigawatt. Bisa kita lihat bahwa pasar panel surya di dunia sudah sampai hitungan gigawatt. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tahun 2020 sudah terpasang 153,5 megawatt. Artinya, Indonesia baru bisa memasang panel surya sebanyak 1 megawatt. Sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain, bahkan dibanding dengan negara tetangga Vietnam. Menurut data IEA, Vietnam sudah berhasil memasang 16,4 gigawatt panel surya untuk memenuhi kebutuhan energi di negaranya. Padahal, Indonesia sendiri memiliki potensi cahaya matahari yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Vietnam. Jika ditelisik lebih dalam, ternyata salah satu yang membuat Vietnam memimpin adalah karena negara tersebut menggunakan panel surya tanpa memproduksinya, mendatangkan produk-produk impor untuk membangun PLTS. Sementara Indonesia saat ini berusaha untuk memproduksi panel surya sendiri dengan diterapkannya peraturan TKDN panel surya sebesar 40%. China bisa menjadi produsen panel surya terbesar di dunia yang mendominasi pasar modul panel surya secara global. China bisa mendominasi didukung oleh pemerintah yang bisa memberikan insentif untuk ABT dan dengan teknologi-teknologi yang bisa mempercepat produksi panel surya. China juga menguasai bahan-bahan modul panel surya hingga bisa memproduksi modul panel surya. Proses produksi modul panel surya yang dimulai dari silikon, kemudian menjadi ingot, selanjutnya menjadi wafer. Wafer digabungkan menjadi sel surya atau sel, dan proses terakhir sel-sel surya digabungkan menjadi modul fotovoltaik. Dengan proses produksi dan teknologi yang sudah lama dimiliki, maka China memang pantas untuk mendominasi pasar dunia dengan harga modul yang cukup murah dibandingkan produk lokal. Masalah harga panel yang memiliki perbedaan ini menjadikan tantangan untuk panel surya buatan Indonesia. Selain gempuran panel surya dari Cina, Indonesia sendiri mempunyai tantangan yang menghambat perkembangan panel surya. Selain dari sisi tersebut, tantangan terbesar Indonesia dalam pemanfaatan panel surya adalah kurangnya edukasi pentingnya energi bersih bagi masyarakat yang mengakibatkan ketidakpedulian masyarakat akan energi bersih untuk generasi yang akan datang. Masyarakat Indonesia masih menganggap panel surya bukanlah hal yang penting. Selama PLN masih bisa menyuplai listrik, maka mereka sulit untuk berpindah ke energi surya. Dengan tantangan yang ada, Indonesia diharapkan tetap akan melakukan transisi energi menjadi energi baru dan terbarukan. Dari masing-masing individu yang akan sadar akan pentingnya transisi energi akan menjadikan Indonesia pasar yang sangat potensial untuk panel surya maupun EBT lain. Apabila Indonesia sudah dianggap sangat potensial, maka harga teknologi panel surya perlahan-lahan akan turun sehingga akan terjangkau bagi rata-rata masyarakat di Indonesia.